Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat budaya, alhamdulillah kita bisa bertemu di pagi hari ini di RRI dalam bingkai acara Cahaya Pagi. Sahabat budaya, secara garis besar surat Al-Mulk sebagaimana surat Makiyah pada umumnya menekankan ajaran pengesaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam tafsir Al-Munir menyebutkan setidaknya ada 6 poin dalam surat ini, yakni mengandung menetapkan eksistensi Allah dan keesaannya, keluasan ilmu dan kuasanya, peringatan terjadinya hari kiamat, mengingatkan akan nikmat Allah atas hambanya, dan terkait dengan rizki yang telah Allah luaskan di atas bumi ini, serta tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi kehidupan ini. Dalam pembuka surat Al-Mulk ayat 1 dan 2 mengandung pelajaran yang sangat dalam yang seharusnya kita pahami sebagai seorang mukmin, yakni disampaikan bukti kuasa Allah yang salah satunya penciptaan hidup dan mati. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Maha suci Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia maha kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia maha perkasa, maha pengampun. Allah memuji dirinya dalam pembukaan surat ini bukan tanpa alasan. Syekh Wahbah Az-Zuhaili menetapkannya bahwa ini adalah cara Allah untuk mengajari, ta'lim, memberikan petunjuk kepada kita bahwa Allah lah pengelola seluruh alam semesta ini. Hal ini tentu berkaitan dengan akhir surat Tahrim yang bercerita tentang 2 golongan manusia yang bertolak belakang. Dalam Nuzul Durar, Al-Biqai menegaskan pujian Allah berupa keagungan, kesucian, dan keluhurannya ialah sebagai bukti dari kuasanya membinasakan orang yang ingkar terhadap ajarannya, yakni istri Nabi Nuh, Nabi Lut sebagai contohnya, dan kemudian mengangkat derajat orang yang mengimani dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni seperti Maryam binti Imran dan Aisyah, walaupun dia istri dari Fir'aun yang sang pembangkang tersebut. Dalam versi tafsir yang lain, dalam versi Ibnu Asyur, pujian pada awal surat ini adalah sebagai bara'atul istihlal, ya, sebagai intro yang mengandung maksud ayat. Apa maksud ayat itu? Yakni menampik tuduhan kaum musyrikin bahwa Allah punya sekutu. Selanjutnya keagungan itu juga dibuktikan dengan otoritasnya sebagai pemilik kerajaan semesta alam. Maka Ibnu Asyur dalam At-Tahrir wa Tanwir kemudian menyimpulkan otoritas tunggal Allah atas alam raya ini adalah petunjuk bahwa Ia adalah Tuhan yang Esa. Demikianlah ayat pertama ini ditutup dengan kuasa Allah atas segala sesuatu. Kemudian pada ayat kedua Allah menjelaskan bagaimana Allah pencipta kematian dan kehidupan. Kemudian kemampuan menciptakan hidup dan mati disampaikan surat Al-Mulk ayat 2 ini merupakan sifat Allah yang maha kuasa. Sebutkan mati dan hidup menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah adalah karena 2 hal yang paling signifikan untuk meyakinkan manusia atas kuasa Allah. Hidup dan mati hanya Allah yang bisa menciptakan. Tanpa hidup dan mati manusia tak akan ada.
Ada beberapa pendapat tentang didahulukannya penciptaan mati atas hidup yang disebutkan dalam surat kedua surat Al-Mulk ini. Antara lain dalam oleh Ar-Razi dalam Mafatihul Ghaib, yang pertama karena fase hidup manusia berawal semenjak ditiupkannya ruh kehidupan sekitar 4 bulan kehamilan, sementara masa pembuahan kemudian menjadi zigot dan belum ada ruh. Ini kenapa disebutkan khalaqal mauta, yang awalnya mati. Kemudian mati di situ ialah analogi dari dunia yang fana ini. Manusia ketika masih di pentas dunia ini sebenarnya adalah dalam kematian. Barulah memasuki alam ukhrawi yang bangkit dalam kehidupan sejati. Pendapat ini bertendensi dari hadis yang dikutip oleh At-Tabari dalam Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Ayatil Quran, yang berarti Allah menghinakan Bani Adam dengan kematian, menjadikan dunia tempat hidup nan fana, menjadikan akhirat tempat balasan nan abadi. Ketiga, karena kematian lebih kuat untuk memotivasi manusia beramal untuk tabungan akhirat, sehingga disebutkan kematian lebih awal agar pembaca lebih memperhatikan, merenungi, dan menjadikannya semangat untuk berbuat baik. Lalu apa makna hidup dan mati? Apa perbedaan? Ya, ada perbedaan di antara para mufassir. Quraisy Shihab dalam menyampaikan beberapa perbedaan itu, pertama, dan ini yang mayoritas, yakni hidup ialah keadaan sesuatu itu bisa merasa, mengetahui, bisa bergerak. Pendapat kedua dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi mengartikan hidup ketika sesuatu bisa berguna selayaknya kegunaannya. Seperti manusia itu bisa bernafas, berpikir, bergerak, seperti pula tanah bisa menjadi ladang, bisa menjadikan tanah sebagai ladang cocok tanam, ya. Sedangkan tentang mati, Quraisy Shihab mengartikan sebagai ketiadaan manusia di pentas bumi. Artinya kematian yang hakiki bagi manusia setelah ia hidup di bumi sebatas pada perpindahan dimensi. Ada banyak hal yang bisa kita gali dari tafsir surat Al-Mulk ayat 1 dan 2 ini, ya. Namun bisa kita ambil kesimpulan bahwa yang pertama yakni hidayah, petunjuk, keimanan merupakan anugerah yang agung yang Allah berikan pada hambanya yang dikehendakinya. Ya, seperti tadi digambarkan bagaimana Maryam binti Imran, kemudian Aisyah, ya, itu diliputi keimanan hatinya. Kemudian bagaimana istri Nabi Lut, Nabi Nuh yang ingkar walaupun itu hidup bersama seorang nabi. Jadi anugerah keimanan ini adalah anugerah yang sangat agung, yang sangat perlu kita syukuri. Kemudian yang kedua, kita harus bersyukur telah dianugerahi hidayah dan keimanan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hati kita. Selanjutnya, yakni yang perlu kita renungkan kesimpulannya adalah Allah menguji hambanya di dunia ini. Jadi selama kita hidup di dunia ini, kita tidak boleh lari dari kenyataan. Dalam setiap hidup, setiap hari kita pasti ada ujian Allah itu. Tapi Allah menguji hambanya tidak di luar batas kekuatan hambanya tersebut. Allah pasti telah menetapkan kekuatan. Jika diambil, dikerjakan, dilaksanakan ujian itu dengan sebaik-baiknya, maka itu yang akan menjadi ahsanu amala nanti itu. Berusahalah dalam kehidupan ini untuk selalu berbuat baik dengan segala apa yang Allah anugerahkan kepada kita. Mungkin itu kesimpulan yang bisa kita ambil dari tafsir surat Al-Mulk ayat 1 dan 2 ini, Mbak Dini. Baik, Ustadz, ini kita langsung ke sesi pertanyaan aja ya, Ustadz. Bagaimana kita ini kapasitas kita masing-masing. Bagaimana kalau orang itu paham dengan ajaran agama, tentu dia akan siap menghadapi. Kita ini bagaimana?
Seperti saya sebutkan tadi, dijelaskan dalam Al-Quran bahwa la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa ujian seorang itu tergantung kelasnya. Tentu kelasnya akan berbeda. Anak TK ujiannya tentu akan berbeda dengan anak SD. Ya, SMP, SMA tentu ada ujian yang berbeda. Maka kita hadapi saja menurut kemampuan kita, dan kita sebagai seorang hamba Allah tentunya kita tidak lepas. Jangan, bagaimanapun bentuk ujian itu, apapun kesulitan dalam kehidupan ini, jangan sampai kita lepas dari status kita sebagai seorang hamba Allah. Kita masih punya Allah Tuhan kita, dan itu tidak perlu panjang-panjang dalil sudah itu ya. Kita tentunya setelah kita memahami siapa posisi diri kita sebagai seorang hamba, ya Allah, saya butuh Engkau ya Allah. Hamba ini hamba yang lalai, yang sembrono, yang hina. Hamba ini butuh kekuatan-Mu ya Allah. Allah menjawab, tidak menunggu hamba ini pintar, banyak menunggu hamba ini sudah, kalau bagaimanapun keadaan dia penuh dosa sebesar apapun, kalau dia masih sadar statusnya dia sebagai seorang hamba dan dalam hatinya merasa rendah di hadapan Allah, Allah akan menjawab. Setelah itu baru ya, kalau kita sadar diberikan jalan menghadapi ujian, satu ujian itu kita tingkatkan ya, taraf kehidupan kita ditingkatkan oleh Allah, maka ilmu kita juga kita harus tambah. Jangan merasa cukup begitu saja. Kita kumpul dengan para ulama, dengan kiai, dengan ustadz, sehingga bertambah ilmu keagamaan kita, sehingga seperti janji Allah, Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Demikian Mbak Dini. Iya, matur nuwun untuk jawabannya Ustaz. Nah, ini Bu Ira, kita sebagai seorang muslim tentu kita ingin ada amaliyah yang bisa kita kerjakan, tidak menghabiskan waktu kita hanya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti apa, menghabiskan waktu kita dalam dunia maya, dalam medsos dan lain-lain. Tentu kita ingin mengisi detik per detik, menit per menit dari kehidupan kita, dari setiap tarikan nafas kita isi dengan hal-hal yang berguna. Tentunya kita ingin tahu bagaimana tuntunan Rasulullah dalam kehidupan kita ini, apa baiknya yang kita kerjakan siang hari, bagaimana pagi hari, bagaimana malam hari, bagaimana. Itu sangat bagus sekali. Tadi pertanyaan tadi berkorelasi dari Pak Edi, apakah ada karomah, ada kemuliaan ya, apakah ada keistimewaan dari pembaca. Kita membaca surat Al-Mulk ini seperti halnya surat yang lain mungkin yang sering kita dengar, yakni membaca surat Yasin. Keistimewaannya bagaimana, sangat baik untuk kita dan juga ahli kubur kita. Kemudian ada surat Al-Waqi'ah yang jaminan Rasulullah menyebutkan tidak akan terputus rezekinya jika membaca surat Al-Waqi'ah. Jika membaca surat Al-Mulk ini apa juga ada keistimewaannya, kan gitu tadi kalau diringkas pertanyaannya. Maka perlu kita kabarkan, kita buka hadis dulu ya, apa di dalam yang diriwayatkan dari Abi Hurairah ya, tentang surat Al-Mulk ini, bahwa Bismillahirrahmanirrahim, inna suratun fil Qur'an salasina ayatun tafa'at li sahibiha hatta zufuralah. Tabarakalladzi biyadil mulk ya. Yakni dari Abu Hurairah diriwayatkan dalam Al-Quran ada surat yang jumlahnya 30 ayat ya, yang akan membantu pembacanya untuk diberi ampunan oleh Allah, yakni surat Tabarakalladzi biyadil mulk. Jadi ini keistimewaan surat Al-Mulk, yakni siapa yang membacanya setiap hari, Allah akan mengampuni dosa-dosa hamba tersebut di hari itu. Karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini selalu membaca surat Al-Mulk sebelum tidur. Jadi salah satu surat, beliau biasa membaca beberapa surat ayat Quran
salah satu yang tidak bisa belum bisa yang tidak bisa ditinggalkan atau belum pernah ditinggalkan Rasulullah, seperti dalam sebuah hadis, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yanamu hatta yaqra'u alam dan suratus sajdah wa tabarakalladzi biyadil mulk, ya. Bahwa Nabi tidak tidur sebelum baca surat sajdah dan tabarakalladzi biyadil mulk. Dan ini adalah motivasi kita untuk membaca surat ini setiap hari. Adapun tadi sebut karomah, ya. Karomah kemuliaannya atau keistimewaannya bagaimana, ya, membaca surat ini. Kalau Al-Waqiah terkenalnya dengan surat untuk melancarkan rezeki kita, maka surat Al-Mulk ini keistimewaannya kaitannya dengan hari kemudian, hari akhirat. Selain juga tadi diampuni zaman di dunia ini, nanti di akhirat siapa yang membaca surat Al-Mulk ini disebutkan oleh Rasulullah SAW akan dijaga, ya. Dijaga, diselamatkan orang yang di alam barzah dari azab kubur. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan bahwa ada orang yang saking istiqomahnya membaca surat Al-Mulk di dalam barzah, di alam kuburnya pun membaca surat ini. Dan dari pembacaan surat ini akan menjaga dirinya, tidak hanya ruhnya yang terselamatkan dari siksa kubur, tapi juga jasadnya. Jadi kalau kita mendengar ada kuburan dibongkar, digali, kemudian kuburan di sebelahnya terlihat kafannya masih utuh, nah itu salah satu karomahnya, kemuliaan dari seorang yang membaca surat Al-Mulk, yakni diberikan utuh jasadnya. Karena itu para guru-guru kita, kiai-kiai kita di Nusantara ini, ya, biasa mendidik pada para santrinya menjadi wadifah atau amaliyah secara rutin dibaca setiap hari setelah ba'da maghrib atau ba'da isya. Kalau di Pasuruan kebetulan orang tua kami di Pasuruan, yaitu dari Yai Hamid, dari Yai Kohar, itu biasa dibaca surat Al-Mulk ini bersama-sama, ya, dibaca sendiri-sendiri dalam tempat di musola itu, di masjid, membaca surat Al-Mulk setiap habis maghrib, ya. Jadi keistimewaannya sangat luar biasa. Surat Al-Mulk ini diampuni dosa-dosa kita dan dijaga kita nanti di akhirat dalam keadaan dikumpulkan bersama orang-orang yang beriman, dijaga jasadnya dan juga ruhanianya. Demikian Mbak Dini. Matur nuwun sangat untuk ilmu dan juga mukadimah di pagi hari ini, Ustadz.